Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Hanafi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai pemrograman jaringan yang dibahas pada pertemuan 7. Untuk pendahuluan, basis pemrograman jaringan modern saat ini merupakan client server. Nah, server sendiri umumnya itu bertugas sebagai penyedia layanan, atau intinya itu dia tuh menerima tugasnya itu menyediakan request yang dikirim dari klien, sedangkan klien ini itu umumnya bertugas sebagai pengguna atau penerima, di mana sebagai pengguna dia akan mengirimkan request tentang kebutuhan dia dan akan menerima layanan dari server yang dikirimkan oleh server. Nah, client server sendiri ini merupakan model dasar dari sistem terdistribusi. Nah, dari yang saya pahami, sistem terdistribusi sendiri itu merupakan jika dicontohkan, misalkan di sini ada klien yang memiliki komputasi yang tinggi gitu ya, misalkan ada komputasi X. Nah, komputasi X ini tuh membutuhkan atau task X ini tuh membutuhkan komputasi yang tinggi. Nah, sedangkan biasanya pada sistem modern saat ini itu sistemnya tuh sistem terdistribusi. Misalkan ada server 1, server 2, dan server 3. Nah, server klien ini akan mengirimkan request X ini yang membutuhkan komputasi tinggi ke server. Nah, server yang pertama ini akan mendistribusikan ke server 2 dan 3. Nah, sehingga komputasi ini tuh akan dijalankan secara bersamaan oleh ketiga server tersebut. Nah, ketika komputasi ini dijalankan secara bersamaan, maka ini tuh akan menghemat atau mempercepat komputasi. Nah, ketika task X ini selesai, task X ini itu akan dirangkai di server 1 dan dikembalikan lagi ke klien yang melakukan request dari task tersebut. Nah, berikutnya adalah standarisasi. Nah, untuk standarisasi sendiri ini ada beberapa organisasi yang mengaturnya. Yang pertama itu Internet Engineering Task Force, yang berikutnya adalah WWC, di mana WWC ini tuh kepanjangan dari World Wide Web Consortium. Nah, berikutnya masuk ke materi soket, di mana soket ini tuh berdasarkan apa yang saya cari di internet sebagai referensi tambahan itu, yaitu merupakan API yang memungkinkan program-program komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan, baik itu di komputer yang sama ataupun komputer yang berbeda. Nah, analogi sederhananya itu ketika kita melakukan telepon kepada orang lain dan orang lain itu membalas percakapan kita di telepon tersebut, itu merupakan contoh sederhana dari soket. Jadi soket ini memungkinkan program untuk mengirim dan menerima data. Itulah kenapa saya analogikan sebagai telepon, orang yang melakukan telepon gitu. Nah, berikutnya saya akan coba masuk ke PT ini. Nah, di sini itu pada hubungan klien dan server ini, semisalkan klien ini ingin melakukan request terhadap web telecom. Nah, melalui browser, klien ini tuh mengirimkan alamat yang diminta atau requestnya itu dikirimkan melalui browser, yang dimana browser ini tuh berperan sebagai application objeknya, diteruskan ke server, dimana server ini tuh akan menerima dan mengolah request yang diminta atau dimaksud oleh klien. Misalkan tadi di awal itu klien ini tuh meminta halaman website Telkom. Nah, ketika server ini tuh menerima atau telah mengolahnya, itu mengembalikan sebagai respon objek ke klien. Nah, dari situ klien bisa melihat website Telkom. Kurang lebih analoginya tuh seperti itu. Nah, untuk model aplikasi klien servernya sendiri ini, beberapa klien tuh bisa terhubung ke server yang sama.
ini ada soket. Lalu untuk blok diagram, nah berikutnya kenapa disebut blok diagram ya? Mungkin karena berdasarkan analogi atau gambar diagram ini, soket ini tuh sesuai namanya kayak soket gitu. Jadi ketika soket itu di plug in gitu, dihubungkan, maka kedua koneksinya itu terbangun, sedangkan ketika soketnya itu dilepas, kedua koneksinya itu terlepas gitu. Nah, berikutnya adalah pemanggilan sistem soket. Nah, untuk protokol atau connection oriented ini. Nah, di sini tuh sebelah kiri ini tuh adalah server. Jadi di itu pertama kita definisikan communication endpoint-nya itu soket. Lalu kita registerkan alamat address-nya. Nah, berikutnya di listen ini tuh yang connection oriented ini tuh dia akan nge-accept request dari kliennya nanti. Jadi di ini nggak akan ngebuka koneksi sebelum ada request dari klien. Nah, ketika klien ini ngelakuin request, maka di ini akan melakukan read, menerima koneksi tersebut di soket baru, di mana di sini prinsipnya itu menggunakan queue. Jadi first come first serve gitu. Jadi request yang pertama datang maka itu yang akan dihandle duluan. Ketika koneksinya terbangun, maka antara client server ini dapat berkomunikasi, di mana klien dapat mengirimkan request, server akan membacanya, memproses request tersebut dan mengembalikannya, di mana kita sebagai klien dapat membacanya. Nah, terakhir, ketika koneksi tersebut sudah tidak dibutuhkan, maka koneksi tersebut dapat di-close. Berikutnya untuk sistem soket dengan protokol connectionless. Oh ya, sebelumnya tadi tuh untuk connection oriented ini tuh artinya ini dia menggunakan protokol TCP, sedangkan connectionless ini dia akan menggunakan protokol UDP. Jadi untuk yang TCP ini tuh dia ini menurunkan sifat-sifat TCP, di mana TCP itu kan terkenal dengan paket yang dikirim tuh akan diterima sebagaimana paket yang dikirim itu akan diterima oleh si penerima sebagaimana paket tersebut dikirimkan. Misalkan paket tersebut dikirimkan oleh dengan data yang isinya itu 5, maka akan diterima juga 5 data oleh penerima paket tersebut. Lalu di sini ada pemanggilan sistem soket untuk protokol connectionless, di mana server kurang lebihnya sama ya. Di sisi kiri ini server, di mana kita akan mendefine soketnya, melakukan bin, listen, dan read. Nah, bedanya dia ini langsung gitu, langsung listen, enggak seperti TCP atau connection oriented yang nunggu dulu ada yang membuka koneksi ke server dari klien. Mungkin akan lebih jelasnya pada bagian yang ini itu di bagian programming yang saya dapatkan dari referensi website lain. Nah, untuk komen soketnya itu pertama ada inisialisasi, lalu ada registrasi soket, alamat address, penerima soketnya, koneksi keluar dari server, mengirim dan menerima data, dan yang terakhir itu menutup soket. Nah, di sini masuk ke pemrograman. Pada pemrograman ini tuh ada beberapa poin, seperti poin yang pertama adalah layanan connectionless. Jadi misalkan kita ingin menggunakan UDP, kita di awal itu kita deklarasikan dulu gitu, layanan yang kita bangun ini akan menggunakan connectionless atau UDP, di mana di sini tuh yang membedain nantinya tuh kalau secara sintaksnya itu di shock diagramnya. Lalu kita ngebind atau kita ngeregisterin alamat ke alamat portnya, barulah server dan klien ini bisa saling berkomunikasi. Pemrograman yang TCP juga sama, dia akan mendefinisikan layanan, sedang bedanya dia akan menggunakan sock stream karena kita di sini menggunakan connection oriented atau TCP/IP.
Di poin keduanya kita juga melakukan registrasi ke alamat port sama seperti sebelumnya, barulah kita dapat melakukan send atau server dan klien bisa saling berkomunikasi intinya. Berikutnya kita akan masuk ke kode pemrograman. Nah, di kode pemrograman ini, kode ini tuh untuk yang TCP ini saya dapat dari website ini DigitalOcean dengan judul tutorialnya itu Python Socket Programming Server Client Example. Nah, seperti pada materi yang ada di PPT juga di sini tuh pertama Python Socket Server ini akan dieksekusi dan menunggu request. Python Socket Client juga akan melakukan initiate conversation first. Jadi sesuai diagram ini. Nah, sesuai diagram ini, ketika dia melakukan percakapan dan barulah kedua koneksi itu terhubung. Lalu server akan memberikan respon berdasarkan client request-nya dan client request akan men-terminate jika mengetikkan by. Ini tuh di programnya nanti. Ini programnya, di program ini saya copy di sini. Dan ini untuk servernya. Oke, untuk programnya akan coba saya jalankan, di mana terminal sebelah kiri ini akan bertindak sebagai server. Nah, di sini server ini sudah jalan, cuman dia tuh menunggu conversation atau percakapan dari klien dibuat. Kita masuk ke TCP. Nah, ketika percakapan dibuat, di sini baru dia melakukan print baris kode yang ini. Nah, untuk programmingnya sendiri kurang lebih sama seperti yang dijelaskan pada pemrograman jaringan TCP/IP ini, karena di sini saya akan menjelasin TCP/IP dulu yang basisnya connection oriented. Di sini kita di awal itu mendefinisikan layanan connection oriented, yaitu jika di Python, kode pemrograman Python itu adalah yang ini. Sedangkan shock streamnya sendiri itu di sini, artinya kita akan menggunakan protokol TCP. Sebenarnya Python sendiri secara default, jika kita definisikan secara seperti ini, itu akan secara defaultnya berjalan menggunakan TCP. Cuma untuk pemahaman materi saya menggunakan sintaksnya seperti ini. Nah, kita berikutnya registrasikan alamat host dan portnya sesuai seperti poin yang ini. Kita registrasikan alamat port. Di sini kita registrasikan, artinya misalkan karena saya di sini menggunakan port 5000, port 5000 ini akan di serve atau disewa oleh server ini sebagai jalur komunikasi nantinya. Lalu di sini server akan melakukan listen yang menunggu klien terkoneksi, dan jika sudah terkoneksi dia akan menerima melakukan print ini seperti tadi. Nah, di sini mungkin saya melakukan sedikit tambahan jika di website ini tuh kodenya hanya seperti ini. Di sini saya nambahin sedikit pengkondisian, jika klien itu mengirimkan ping atau pesan ping, maka dia akan secara otomatis membalasnya sebagai pong, mana seperti ini. Namun jika tidak terdefinisi, semisalkan halo, ini pesan tes dari klien, dia akan diterima oleh server, data dari klien isinya ya sesuai yang kita tadi tulis, halo ini pesan tes dari klien. Misalkan kita balas oke, pesan diterima, saya akan dikembalikan ke klien. Nah, mungkin untuk step yang keempat ini artinya
ketika kita tulis by di sini, kedua koneksi ini akan terputus. Nah, server ini akan berhenti dan kliennya juga berhenti. Berikutnya adalah yang versi UDP. Kurang lebihnya sama, cuma di bedanya itu setelah kita melakukan inisialisasi atau jika di sini yang UDP-nya tuh ini, ketika didefinisikan layanannya connectionless, di sininya shock diagram sesuai seperti yang ada di sini. Kita bind juga, kita registrasikan alamat portnya. Nah, ketika di running, dia itu akan sedikit berbeda seperti yang TCP. Misalkan kita masuk ke UDP, ketika kita running yang servernya sebelah kiri lagi, nah dia akan langsung listening. Beda dengan tadi dengan tipe connection oriented dan connectionless. Nah, kurang lebihnya sama ya di sini. Oh iya, saya tuh tadi tuh untuk menentukan atau menggunakan protokol UDP di sini itu saya mendapatkan referensi dari Stack Overflow ini, dimana di sini kita tinggal ganti aja shock stream dan shock diagramnya sesuai dari yang modul ini. Karena agak sedikit berbeda bahasa, saya kira tadinya itu agak beda, cuma ternyata sama cara ininya mendefinisikannya. Jadi yang pertama itu kita definisikan dulu, yang UDP ini kita definisikan, terus kita bind sama seperti sebelumnya, cuma dia tuh sifatnya langsung listen, nggak kayak yang TCP atau connection oriented tadi, dia harus ada koneksi dulu dari klien. Nah, jika kita coba mengirimkan pesan seperti tadi, misalkan halo, ini pesan dari klien, ini juga akan diterima oleh server dan kita bisa mengirimkan balasannya, oke, pesan diterima. Nah, kembalikan. Sini juga saya juga kurang lebih sama sih kodenya, ada logika pingnya juga di sini. Coba kita ping, dia langsung balas, servernya langsung balas ke kliennya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada apa yang saya pahami di pemrograman jaringan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.